Pasangan Parubaya yang merupakan keluarga 4 korban tewas di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat tiba di Polsek Kalideres Sabtu siang. Pasangan Parubaya ini tiba untuk memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan terkait tewasnya 4 orang tersebut. Menurut pengakuan Riz Astuti Asik dari salah satu jenazah Reni Margareta, mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa saudara perempuannya meninggal dari ketua RT setempat. Ia juga mengaku terakhir berkomunikasi dengan kakak perempuannya 5 tahun lalu. Terakhir bagaimana Bu, komunikasinya kapan gitu? Kita nggak pernah komunikasi, justru itu yang jadi susah ya. Itu udah lama banget nggak pernah kontak sama dia. Berapa bulan gitu? Tahunan Pak. Tahunan. Terus mengetahui meninggalnya ini gimana? Dari Pak RT-nya. RT-nya pas benar kakak kan adik Pak RT-nya tinggal di depan di Gunung Sari di rumah kakak. Dari kakak baru kontakkan ke saudaranya. Kalau ibu sendiri hubungannya dengan Adik Bu Ren, adiknya dari istri? istrinya. Itu kondisi ekonominya keluarga gimana sih? Ya sedang-sedang aja biasa ya kalau menurut saya ya nggak pernah ada keluhan dan sebagainya, enggak ya istilahnya standar lah umum gitu. Kalau secara ekonomi Bu? Ya cukup. Tapi pernah dulu nggak punya makanan? Enggak. Nah justru itu kita udah berapa puluhan tahun kan nggak pernah kontekan. Itu yang jadi masalah. Kalau misalnya hanya cuma lapar gitu nggak punya makanan kan bisa telepon saudara kan. Artinya kemungkinan itu jauh gitu teman. Nggak tahu justru gitu. Latar belakangnya apa sih? Kerjanya? Kenapa? Korban kerjanya apa sih? Kerjanya dulu jual kue. Yang bapaknya di kantor, namanya kantoran, kerja kantor. Ibu Dulu, nah belakangan ya kita nggak tahu ya karena lepas kontak. berapa tahun tuh Bu? Mungkin ada 5 tahunan ya. 5 tahun. Udah nggak pernah. Telepon-teleponan? Ya, enggak. Dari di Gunung Sari pindah ke sini, udah putus. Tapi untuk di rumah nggak ada makanan tuh kemungkinan kecil ya? Kemungkinan kecil sih kalau saya bilang ya. Ya tapi nggak tahu deh. Misalnya menurut saya ya, ini rada aneh juga sih, saya juga bingung. Kalau misalnya dia lapar, nggak ada makanan atau kurang buat makan lah, kan dia bisa kontakkan ke kita. Saudaranya kan ada 7. Saudara itu sebelumnya pernah tapi Nggak pernah sama, malah ngasih dia. Waktu di Gunung Sari sering ngasih makanan, ya baju-baju gitu. Kalau kita ulang tahun kirimin paket. Atau ada punya memiliki hutang gitu Bu dengan orang lain? Itu kita nggak pernah kontakkan lagi udah. Bukan pebisnis ya Bu? Bukan. Kantor ya? Tapi dengar-dengar belakangan katanya yang adiknya jual beli motor. Saya kurang tahu juga ya. Pikir juga kemarin dirampok apa gimana gitu. Nah, adiknya ini tinggal sama bareng. itu udah berapa lama Bu dari Ya itu Pak, sejak dari Gunung Sari itu berempat tinggal satu rumah. di Gunung Sari pun sudah berempat? Iya kan dulu di Gunung Sari katanya cuma tua kan. Otomatis kan ketemu sama adiknya. Kita melihat apa yang kita sudah periksa, saksi-saksi yang kita periksa di Kalideres ini, dari keterangan warga sekitar termasuk ketua RT dan petugas Jumantik, keluarga ini memang tertutup, jadi tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian terakhir itu di bulan September, petugas Jumantik mau datang yang memeriksa, mengecek keadaan lokasi rumah, dia tidak boleh masuk. Nah, kemudian di bulan Oktober dia minta diputuskan listriknya. Nah, jadi untuk dia bersosialisasi dengan warga memang dia tidak pernah. Menurut keterangan saksi yang kita beberapa warga termasuk Pak RT kita mintain keterangan. Termasuk pemeriksaan polisi di dalam lokasi, apakah mereka tidak ada stok makanan? Kalau di dalam rumah, karena kebetulan saya memang masuk ke dalam untuk cek TKP itu, tidak ditemukan sisa-sisa mungkin nasi atau beras, nggak ada. Dan dari tadi keterangan keluarganya mengatakan bahwa dia
tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga inti karena dia yang perempuan itu 7 bersaudara. Terus kemudian kemarin yang disampaikan bahwa tidak ditemukan sisa ataupun bekas makanan di lambung itu keterangan sementara, tapi belum tentu itu menjadi penyebab kematian. Menurut dokter bahwa jenazah yang dilakukan pemeriksaan dalam keadaan begitu memang tidak ada masuk makanan mungkin 2 hari atau lebih. Nah, banyak orang menganggap bahwa dia tinggal di pemukiman, kenapa bisa kelaparan? Karena kelaparannya ini bukan berarti tidak ada makanan, tapi keluarga ini tertutup sehingga tidak ada yang tahu kalau dia kekurangan makanan. Sampai ya, Apa tuh Pak yang diambil? itu catatan biasa. Seperti Jadi apa, Pak? cuma bon-bon bekas dia ke hari-hari ke ini itu udah lama. Belanja apa tuh Pak? Kabarnya beli bedak dalam jumlah banyak ya Pak? Bukan, itu ditemukan memang ada beberapa bekas bedak bayi dan kapur barus. Nah, menurut dokter itu untuk menghilangkan bau. Tapi mau Berarti ada dugaan bahwa memang sebelumnya ketika ada satu yang meninggal, yang beberapa korban lain itu masih hidup. belum kita ini karena juga dokter belum mengatakan bahwa kematiannya mulai kapan itu belum tahu. Ya, mungkin itu ya. Cukup ya. Komunikasi terakhir, Ya. Keluarga korban tadi ada niatan untuk mengambil jenazah ini. Iya, pasti ada niatannya. Kapan itu Pak? Dia masih nunggu ini karena ada keluarganya beberapa ini. Cuma dia tadi nyampaikan bagaimana persyaratannya, kita bilang nanti kita kasih pengantar untuk pengambilan jenazah. Sebelumnya jasad satu keluarga berjumlah 4 orang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis malam kemarin. Dari keterangan polisi, korban tewas akibat kekurangan nutrisi dalam tubuh. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.